Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Seorang tukang ojek tewas ditembak kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak. Dituduh penculik anak, seorang wanita di Sorong dianiaya sekelompok warga. Pasca pembakaran kios dan rumah, ratusan warga di Dogiai mengungsi ke Kabupaten Nabire. ...150 orang di Kampung Bomomani, Distrik Mapia, Kabupaten Dogiai memilih mengamankan diri ke Nabire dengan menggunakan mobil yang dikawal ketat aparat TNI Polri. Mereka mengungsi setelah terjadi pembakaran kios oleh warga pasca tewasnya seorang pria bernama Julianus Tebay. Korban diduga tewas ditembak polisi yang mengawal sebuah truk di Kabupaten Dogiai. Kabid Humas Polpapa Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan masih ada warga lainnya yang masih tinggal di Kampung Bomomani. Mereka belum mengungsi karena masih menjaga rumah dan barang-barang berharga. Ignatius memastikan hingga kini situasi di Distrik Mapia aman. 6 personil dari Kodim 1705 Nabire melakukan pengawalan terhadap 150 pengungsi menuju ke Nabire dengan menggunakan 1 mobil patwal Satlantas Polres Dogiai, 1 mobil truk angkut personil Kodim 1705 Nabire, 5 truk sipil dan 10 unit mobil. Adapun keberangkatan pengungsi imbas pembakaran kios-kios milik warga masyarakat Nusantara dikarenakan tidak adanya lagi tempat tinggal mereka karena mereka menjadikan tempat usaha kios tersebut juga sebagai tempat tinggal pasca kejadian tanggal 21 Januari tersebut. Kemudian masih ada masyarakat yang mengungsi menetap di Polsek Mapia sebanyak 7 orang dan 10 orang di Koramil Mapia. Semuanya dalam kondisi masih sehat dan selamat. Sabtu lalu, sejumlah warga bertindak anarkistis dengan membakar truk, rumah, dan kios di Distrik Mapia. Aksi tersebut dipicu pemalakan yang dilakukan sejumlah warga di daerah ini akibat dipengaruhi minuman keras. Namun seorang warga bernama Julianus tewas diduga tertembak pada bagian dada oleh seorang polisi. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sudah lebih dari 2 bulan kapal pencari ikan hanya sandar di Pelabuhan Perikanan Samudra, Merauke, Provinsi Papua Selatan. Sekitar 70 kapal berukuran 30 hingga 50 ton ini tidak beroperasi dan berlindung di dermaga karena cuaca buruk yang akhir-akhir ini melanda perairan selatan Papua. Tidak hanya di dermaga Merauke, di kawasan Kumbe juga sandar puluhan kapal sejenis menunggu cuaca membaik. Sandar di Pelabuhan Perikanan ini, Pak? Sudah 3 bulan, Pak. 3 bulan. Bagaimana untuk sementara ini, artinya untuk mengisi kekosongan itu apa yang dilakukan, Pak? Cuma biasa bantu kerja teman di bawah kalau tidak ada kegiatan lagi. Oh gitu. Tidak ada juga pekerjaan di kapal Pak, karena teman-teman juga ya agak semua pulang ke Makassar. Kalau 3 bulan itu berarti kan tidak ada pemasukan, Pak? Rugi berarti, Pak, ya? Iya, rugi orang tua. Rugi, Pak, ya? Iya. Kenapa, Pak, sampai 3 bulan lamanya seperti itu? Karena angin juga ada badai datang baru tidak atau izin biar keluar juga. Oh, belum ada izin juga, Pak, ya? Masih dilarang, Pak, ya? Ada berapa banyak kira-kira kapal begini, Pak, di sini? Ada sekitar 70-an Pak. 70-an ini, Pak, ya? Kira-kira rencana kapan untuk berangkat? Rencana ini bulan-bulan 2, pertengahan bulan 2 Pak. Berarti masih 1 bulan lebih, kurang lebih, ya? Kapal pencari ikan ekspor ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain dari Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Umumnya, nelayan kapal ini mencari ikan tertentu untuk diekspor, seperti kakap dan sejenisnya. Biasanya yang diambil bagian sirip dan gelembung yang nilainya tinggi di pasaran luar negeri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Kementerian Agama Merauke hingga kini belum bisa memastikan kenaikan ongkos perjalanan haji ONH tahun 2023 karena hingga kini belum ada petunjuk teknis dari pusat. Pegawai Kemenak Merauke Hayati mengatakan saat ini rencana kenaikan biaya haji masih diusulkan pemerintah ke DPR untuk dibahas di Komisi 8. Yang jelasnya kita masih menunggu dari itu kan masih dalam pembahasan DPR dalam hal ini Komisi 8. Jadi kita masih menunggu itu ketika nanti sudah ada edaran kan nanti kita bagaimana mensosialisasikan ke para jamaah dan kalau memang toh ada kenaikan kita akan mensosialisasikan terkait masalah kenaikan itu. Ke calon jamaah ini ya. Ibu, untuk sekarang ini calon haji kita yang masuk dalam daftar tunggu ada berapa banyak? Yang kemarin tertunda itu sekitar 77. 77. Kalau keseluruhan kalau keseluruhannya ada berapa banyak, Bu? Sekitar 3.000 lebih lah. 3.000 lebih ya. Antri menunggu. Untuk ONH yang diberlakukan tahun sebelumnya berapa besarannya? 39 juta 207. Saat ini jumlah calon haji yang sudah masuk daftar tunggu di Kemenak Merauke mencapai lebih 3.000 calon haji dan diantaranya sudah ada yang melunasi biaya haji. Kemenak mengusulkan kenaikan biaya haji tahun 2023 dari 39 juta rupiah menjadi 69 juta rupiah per orang. Kenaikan yang mencapai 2 kali lipat ini dinilai terlalu berat bagi masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.